Akhirnya gue buka bang, tuh flashsheet. Kan gue pengen tahu ya siapa ya. Pas gue buka, astagfirullahaladzim bang. Jaketnya itu yang dipakai yang gue ngeliat. Oh. Di situ loh. Gimana ya? Jadi gue ngobrol ini sama orang itu. Iya. Gue sampai gue ngomong gini, Masya Allah. Berarti yang semalam ngobrol sama gue sakit, dia bilang gitu. Ini nih orangnya. Gue nggak, Masya Allah, gue Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Satu-satunya pria tampan dari Bekasi yang wajib diselamatkan dari kepunahan. Kali ini saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis beberapa tahun lalu. Tapi sebelum narasumber kita menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik, yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp di 0852 12345683. Assalamualaikum Bang Indra Begeng ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Bang Ale. Kok dinamain Bang Indra Begeng Bang? Sejarahnya tuh dulu saya kurus bang. Oh kurus. Iya. Jadi julukan ya. Jadi sama teman-teman dipanggil Begeng gitu. Oke, Bang Indra Begeng, terima kasih buat waktunya sudah ya sama-sama menyempatkan hadir di studio Jejak Backpacker. Alhamdulillah. Nggak jauh sih Bangnya sebenarnya ya. Iya. Dari rumah ke sini cuma paling 10 menit, 15 menit. 15 menit. Sama-sama satu planet rupanya dengan Bang Indra Begeng ini. Iya, betul. Jadi Bang Indra Begeng ini adalah salah satu volunteer ya Bang. Betul, Volunteer betul. di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Ya. Oke, Bang Indra, ya pastinya namanya volunteer atau ranger gitu ya. Mereka itu punya pengalaman banyak pengalaman mistis atau yang kayak mengevakuasi korban-korban yang bisa meninggal, kena hipo atau kesurupan segala macam gitu. Nah, di sini saya mau Bang Indra ini buat cerita nih, Bang. Waktu mengevakuasi, Bang ya. Iya, waktu betul, evakuasi betul. Salah satu korban juga ya di saat pendakian di Gunung Gede. Oke, Bang Indra mungkin bisa diceritakan sedikit aja dulu kisi-kisinya Bang. Saat itu ngapain waktu evakuasi itu? Jadi itu kejadiannya itu tahun 2004 itu ada di seorang mahasiswa di sebuah universitas di daerah Rawamangun. Itu dia naik itu 15 orang. Dia tujuannya ke Gunung Pangrango. Nah, memang saya yang yang meregister mereka atau dia datang bawa simaksi. Terus singkat cerita 2 hari kemudian dapat kabar si timnya itu 13 orang turun mengabarkan bahwa ada 1 yang meninggal di Pangrango. Ya nggak taunya yang saya ini yang saya checklist itu, yang saya urus gitu. Oke, disimpan dulu ceritanya Bang. Siap. Tapi sebelum Bang Indra bercerita lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you
never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Oke, JPKers, kali ini saya berada di Poin Villa Hotel Bandung yang beralamatkan di Jalan Cihampelas nomor 12. Satu-satunya hotel di Indonesia yang mengusung konsep Philately. Teman-teman juga bisa booking melalui aplikasi Red Doors yang pastinya dengan berbagai macam fasilitas yang tersedia seperti cafe, meeting room, taman, kantor pos, dan lokasi yang strategis berada di tengah-tengah pusat kota Bandung. Tunggu apa lagi? Ajak teman-teman kalian menginap di Poin Villa Hotel Bandung. Oh, bapak dulu. Iya, Bang, mantep ya Bang ya openingnya ya. Alhamdulillah. Mengaku-ngaku tampan dari Bekasi. Masuk. Iya, saya mengaku tampan itu karena saya jelek Bang. Kalau saya tampan saya nggak mau mengaku. Iya. Ya, Bang Indra mungkin bisa langsung aja, bukan komedi ya, ini cerita horor ya. Oke, Bang Indra mungkin bisa langsung cerita Bang ya. Jadi itu kejadiannya itu tahun 2004, itu bulan April salahnya. Jadi ada rombongan itu dari sebuah universitas di daerah Rawamangun. Itu dia naik gunung 15 orang. Tapi yang sering naik gunung itu 3 orang. Oh, Cuma ya, 3 orang. Sisanya lainnya itu ya hanya teman-teman yang pengen healing mungkin ya, pengen jalan-jalan gitu. Nah, itu mereka datang ke Cibodas, itu meregister SIM-aksinya itu pagi, sekitar jam 10. Pas banget saya yang jaga itu. Sempat saya, ya biasalah kalau volunteer kan kita memberikan SOP-nya nih, ya kan, kita ngobrol-ngobrol. Terus apa aja barang yang dibawa, ya kan, terus kesiapan mereka pendakian, nah seperti itu dah, kayak gitu. Terus mereka mengisi form, ya kan, tanda tangan, mengisi form. Terus sempat belanja air mineral juga, itu mereka tuh di kantin depan itu. Udah, terus mereka berangkat lah mereka. Udah berangkat, selang itu ada pendaki-pendaki yang lain kan, saya urusin. Nah itu udah. Nah malam itu saya sempat evakuasi juga. Tapi itu masih dekat lah, evakuasinya itu masih di daerah Rawadenok 2 kalau nggak salah tuh, saya malam itu. Udah, saya evakuasi malam, turun, nongkrong lah sama teman-teman, ya kan, pagi. Nah terus saya dapat informasi lagi itu dari kawan yang jaga siang itu jam 2, setengah 3, masalah itu setengah 3. Itu menginformasikan bahwa ada korban botol kosong. Kalau kita bilang botol kosong. Apa itu? Botol kosong itu yang sudah tidak bernyawa. Oh, oke. Jadi kita punya ini Mas, SOP-nya untuk mengkarakterkan ini korban udah gimana nih, sinyal biru apa, sinyal merah, kuning, hijau atau apa. Nah itu ada. Jadi kan kalau kita menggunakan alat komunikasi HT itu biar tidak menyebar gitu loh. Jadi tetap kita keep. Oh, oke. Seperti itu. Jadi SOP-nya seperti itu. Jadi kita dapat kabar itu ada botol kosong dibilangnya. Itu di Pangrango. Nah pas mereka turun itu ada 13 orang. Akhirnya saya ke depan. Saya ke kantor resort itu, Resort Cibodas. Nah pas saya ke sana, pas saya ngelihat salah satunya loh. Ini yang saya yang ngurusi maksi ke saya nih, ya kan, yang daftar apa, yang ngajuin ke saya, yang saya checklist. Terus saya tanya, kenapa? Itu pada nangis, yang ada cewek-cewek juga kan, nangis. Aduh, tolong itu teman saya meninggal. Nah,
Berhubung di situ banyak pendaki di bawah, akhirnya kita keep nih anak-anak Oke. ini 13 kita bawa ke Montana, ke sekretariat. Kita bawa, terus kita koordinasi dengan petugas, terus kita bentuk tim evakuasi. Nah, yang dari volunteer kita naik itu 5 orang. Jadi petugas belum ada yang naik, kita naik 5 orang. Nah, setelah naik 5 orang itu kita dapat kabar itu jam 2 siang, setengah 3-an deh tuh. Terus kita koordinasi, terus kita kan di sana kan ada form untuk data korban kan. Kita isi dulu itu semuanya sebelum kita berangkat. Terus soalnya dari situ kan nanti kita kan tahu apa yang harus peralatan kita bawa, kan untuk evakuasinya. Nah, setelah itu kita berangkatlah 3:30 gitu. Berangkat 3:30 kita berlima. Jalan. Tek. Nah, itu selama perjalanan ya kita slow, masih santai, kita ngobrol ya kan sama teman-teman. Wah, nih nanti kan kita tahu nih berat badan si korban ini kan kita bisa langsung bisa memprediksi nanti kita gantian ya, nanti menandunya ini ya. Kita ada pasang-pasang begitu ya kan. Nah, udah gitu ini ada kejadian kalau saya bilang sih rada aneh gitu ya, rada aneh. Itu pas di shelter Batu Kukus 2. Pas jadi teman saya 3 orang sudah duluan, tinggal saya berdua sama teman saya, si Teguh namanya. Nah, si Teguh ini saya bilang, "Gu, lu duluan." Gue mau ngerokok dulu, gue istirahat dulu. Soalnya kan semalam gue habis evakuasi, lelah banget nih, saya bilang gitu. "Oh yaudah bang, gue tungguin tapi nggak jauh kok, gue sambil jalan aja ya." Yaudah, gue bakar rokok nih. Gue bakar rokok, gue mau bakar, tiba-tiba itu di belakang pos gue, di pos itu yang gue jalan ini, di Batu Kukus 2 itu ada yang manggil, "Pak, bapak, pak." Oh, ada yang kayak begitu. Nah terus pas saya mau ini kan akhirnya saya bilang, saya nengok ke belakang, kok nggak ada siapa? Siapa nih? Itu posisinya masih 5:30 di situ itu. Udah, akhirnya saya nggak jadi nih, saya taruh, saya jalan, saya kejar teman saya Teguh ini. Itu saya belum bicara apa-apa, ya kan? Deh, daripada gua ngomong kayak begini ntar jadi ngedrop. Udahlah, gua cabut aja. Nah, jalanlah kita, jalan. Nah, kan kalau kita mau ke kandang badak itu kan kita ngelewatin habis dari kandang batu kan ada air terjun kecil tuh, Bang, ya kan? Air terjun Pancaweleh tuh, ya kan? Di situ yang pas air terjun ini ada tanjakan yang naik begini, nikung banget, ya kan? Oh, itu namanya Pancaweleh. Iya, itu air terjun Pancaweleh, ada tanjakan nikung banget. Nah, sebelum tanjakan Pancaweleh itu sebelah kiri setelah WC itu ada pohon, Bang, ya kan? Nah, gue kan belakang nih, gue ngeliat sekelebatan, gue ngeliat ada pendaki, ya kan, pakai jaket biru, ada stripnya di sini, strip kuning gitu, strip kuning, terus sini kuning nih stripnya, sini betul sini, kuning itu, terus dikituin ada kudungannya. Kudungnya. Ada kudungannya. Saya bilang, itu udah hampir maghrib itu, pendaki. Tapi kok sendiri, ya kan? Saya jalan tetap. Saya panggil teman saya, "Lu ngeliat pendaki nggak?" "Kagak bang, kan kita berdua doang ini." "Oh, lu ngeliat pendaki?" "Iya, gue ngeliat tadi." "Ah, gue enggak," dia bilang gitu. "Oh udahlah, cabut aja." Jalanlah kita, jalan, Nah, sampailah tuh di kandang badak. Pas sampai di kandang badak, jadi si korban itu kan ada di Pangrango. Kan jumlahnya ada 15. Turun 13. Jadi ada yang nungguin satu nih temennya. Tapi dia menunggunya di kandang badak. Dia nungguin di kandang badak. Jadi dia pas tahu dia nyambut kita, tapi dengan nangis. "Bang, aduh bang." Pas banget soal dia ngeliat gue, Bang. Kan gue yang ini maksinya lah gitu kan. "Bang, tolong bang nih." Gue bilang, tenang, udah. Kita tahu, udah. Kita tenangin dia, udah tenangin. Pas posisinya itu
Kandang badak juga ramai bang. Ada lah sekitar 10-15 tenda mah ada tuh. Ramai itu posisinya. Nah udah, terus teman-teman ini yang datang duluan 3 orang berinisiatif langsung ngadain pengajian. Jadi dikumpulin, terus ngaji yasinan lah ya. Jadi ada yang ngumpul sama kita bareng, terus ada yang pertenda tuh. Nah kayak gitu, dia ngaji gitu kan, kita ngajian. Udah. Itu 6:30 tuh kita ngaji, jam 7-an deh kalau nggak salah tuh, jam 7-an 7:30 lah tuh. Ngaji, udah. Nah terus kita makan malam, kita bikin camp. Nah camp gue ini bang, itu deket ada bangunan. Kalau di kandang badak kan ada bangunan tuh deket WC. Nah depan bangunan itu kan ada kayak tempat shelter dikit tuh. Nah gue di situ bang, deket air tuh, di situ tuh camp gue sambil bikin api unggun. Memang kalau buat evakuasi SOP-nya ada api unggun. Itu. Jadi ini kita tidak menyalahin aturan. Kalau Taman Nasional kan tidak boleh menggunakan api unggun kan, soalnya di daerah konservasi. Tapi ini beda, kita karena kita evakuasi. Nah itu. Udah gitu kita bikin api unggun. Kita masih ngobrol-ngobrol. Terus kita bikin sambil kita ngerancang bikin skema untuk evakuasinya. Soalnya posisi kita ini cuma berlima, dari volunteer dan 1 teman korban. Nah yang pendaki yang lain yang banyak itu mereka tidak mau bantu. Soalnya apa? Tujuan mereka bukan ke Pangrango, tapi ke Gede. Jadi dia bilang, aduh maaf bang. Nah sedangkan kalau dalam SOP-nya kalau penanganan mayat itu dari Taman Nasional itu memang harus memberangkatkan petugasnya nih, ya kan? Tetapi dalam pengangkatan mayat itu tidak boleh langsung, itu harus ada penyidik dari kepolisian. Oh gitu. Ya. Prosesnya lama bang. Jadi kita jalan duluan nih, ya kan? Prosesnya lama mereka itu. Akhirnya saya dapat kontak lewat HT. Mereka akan datang tuh besoknya. Waduh. Besoknya. Jadi itu mayat udah nginep 2 hari 1 malam, ya kan? Besoknya tuh kita nggak boleh ngangkat, asal ngangkat nggak boleh bang. Jadi harus ada berita acara untuk pengangkatan jenazah, itu harus berita acara. Gitu. Itu. Nah sedangkan kalau polisi, kalau petugas Taman Nasional kan hanya polisi hutan, ya kan? Nah itu makanya harus dari minimal dari kantor polisi untuk penyidikan seperti itu. Kita bikin skemanya tuh malam. Dan nanti begini kita. Terus saya bilang sama teman korban, namanya Benny nggak usah Benny buat Denny gitu. Nah gue bilang gini, Den, lu mau ikut nggak? Kalau lu nggak mau ikut, lu di sini aja, ya. Lu kondisikan di sini di campsite. Nanti kalau ada petugas Taman Nasional, lu arahkan. Nggak bang, gue ikut. Dia bilang gitu. Yakin lu ikut? Gue ikut bang. Lu fisik gimana? Kalau lu udah ngedrop jangan. Saya bilang gitu. Daripada gue mengevakuasi temen lu, akhirnya lu jadi dievakuasi juga, jadi ribet di kita. Saya bilang gitu kan. Enggak bang, gue ikut. Oh ya oke. Kalau mau ikut, deal ya, deal. Oke siap. Tapi nanti skemanya kita ada ngegendong juga loh. Saya bilang begitu. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Soalnya kita tahu nih di Pangrango itu kan jalurnya nggak ada jalur lebar bang ya. Jalurnya jalur got-got gitu kan. Dan nggak mungkin kita membawa tandu yang gotongnya berempat, ya kan? Akhirnya kan di sini gimana ketaktisan kita untuk menggotong tuh korban, yaitu kita bikin kayak gendong babi ya istilahnya, maaf ya, maksudnya kayak jadi satu kayu, cuma 2 orang, si korban kita bungkus langsung, ya, kayak begitu. Gitu ya. Jadi nggak mungkin kita bawa yang ribet ya kan? Nah itu, kalau berenam kita bisa, ya kan? Minimal, saya udah bikin skemanya, minimal per 5 meter kita gantian. Kalau bisa per 10 meter oke. Soalnya kekuatan manusia kita gendong gini, pas dalam turun itu berbeda. Ini beban yang lebih berat kita yang di atas, menahan yang di bawah kan. Gak mungkin kalau yang di bawah tidak bisa menahan di atas, ini ngerojok terus. Nah jadi ada skemanya gitu kan. Oke bang. Oh sampai saya skemain. Ini si A ntar tandeman sama si ini sama ini, sama kayak gitu deh. Malam sambil makan malam kan. Nah
Itu suasana kandang badak itu sepi bang. Jadi itu pendaki banyak, tapi itu sepi banget. Angin itu nggak ada, cerah sih cerah. Angin nggak ada, sepi, suara jangkrik aja itu nggak ada bang. Oh. Sama sekali. Nah terus setelah kita ngobrol-ngobrol bikin skema, kita makan malam. Saya anak-anak ini mau istirahat gitu ya kan. Sekitar jam-jam 10-an tuh mau istirahat. Tapi saya belum bisa istirahat nih. Saya bilang sama kawan, bro, ngopi dulu yuk. Wah udah jangan geng, besok kita ambil jenazah. Kurang tidur malah nggak ini ribet ntar. Kalau mau ngopi aja. Yaudah, gue ngopi dulu deh. Yaudah di luar aja deh. Saya keluar tenda, saya bikin kopi. Tak sambil main api unggun ya kan, iseng gitu kan, ambil unggun, minum. Set. Nah, ada selang berapa menit itu saya main api unggun sama ngopi. Saya ngelihat di kejauhan itu ada pendaki satu orang lewat bang. Jadi kan saya di atas tuh bang ya, tenda saya kan. Jadi kalau arah pendaki mau masuk ke kandang badak kan kelihatan tuh, nikung gini ya kan. Iya benar. Ya kan, set. Nah terus saya panggil, ya kan. Soalnya sendiri dia sendirian, diem dulu gitu kan. Saya panggil, bang, sini aja bang. Cuma yang saya lihat itu posisi orang itu bang, pakai kudungan gitu ya, terus jaketnya kayak basah gitu ya, basah gitu. Nah terus dia nyamperin tuh, kecek nyamperin. Pertama posisi masih berdiri gitu kan. Saya sapa dong ya kan. Bang, sendirian aja naik loh? Enggak, ramean gitu. Loh, mana kawan lo? Tuh di atas. Iya, di atas. Jadi dia nunjuk, tapi ke tangannya itu arah ke Pangrango. Itu banyak kan di atas. Lah, ini lu mau nyusulin? Saya bilang gitu. Iya. Sendiri? Enggak. Dia bilang gitu kan. Ada temen di bawah lagi. Dia bilang gitu. Banyak kok. Oh ya udah, lu sini dulu, gitu kan. Mau gue bikin kopi nggak? Lu ngopi yuk. Dia bilang gitu kan. Udah bang, makasih. Omongnya tuh datar bang. Oh. Datar ngomongnya tuh, nggak gimana gitu, datar gitu. Nah, tapi dia posisinya tidak pernah duduk ya. Dia berdiri. Nah, tapi kan saya ada bagu begini juga nih, ya kan. Nah, ini api unggun. Posisinya dia berdiri. Dia bilang, lu makan ya, gue bikin mie. Gue bilang, nggak usah bang. Dia bilang gitu kan. Posisinya kan kayak basah dia itu kan. Terus jaketnya itu kan. Nah, terus udah dia nggak ini. Terus dia ngomong gini, lalu kok saya bilang gini, lu kok sendirian, lu kececer? Enggak bang, emang saya suka sendiri. Dia bilang gitu. Toh lagi pula teman saya ada di bawah. Dia bilang gitu. Oh ya sudah, lanjut. Nah, terus nggak lama itu dia ngomong gini, sakit bang, dingin. Ya tapi gue nggak ini bang ya, gue nggak ada pikiran apa-apa tuh. Gue pikiran gue ketemu pendaki, ngobrol dengan enak, dengan santai ya kan. Sakit bang, dingin. Malah saya cetukin gini, ya iyalah namanya gunung, dingin lah. Kalau ke pantai, panas. Gue bilang gitu kan. Sakit, iyalah pegel-pegel. Dia bilang gitu. Tapi dia sambil begini bang, sakit bang. Nah, gue tawarin lagi dong makan. Udah lu makan dulu sambil nunggu temen lo. Udah bang, nggak usah. Dia bilang gitu. Ya udah, angkat-angkatan aja di sini. Dia bilang gitu. Tapi dia nggak pernah posisinya itu duduk. Dia berdiri, datar, dan dia selalu begini bang. Nggak pernah natap gini ya, gini. Oh jadi mukanya nggak kelihatan? Enggak. Jadi gua ngeliat tuh muka dia itu cuma kena sinar apa? Api unggun. Ya sekelas gitu, ya kan? Jadi mukanya dia, astagfirullahaladzim. Jadi dia mukanya itu kayak orangnya nggak tinggi, nggak gede, agak kurus dikit gitu. Terus tirus mukanya gitu kan ya, tirus gitu. Agak-agak bukan sipit sih, gue bilang matanya agak kecil gitu ya.
gitu. Tapi begini terus dia nih. Megangin perut terus. Oh ya udah, gue bilang kan. Gue coba ngobrol lagi, gue gali lagi, ngobrol-ngobrol biasa gitu kan. Dari mana? Gue tanya, ini lu rombongan lu dari mana? Dari Jakarta, dia bilang gitu. Oke, dari Jakarta deh. Udah nggak lama, terus dia bilang gini, bang, saya mau ke sana. Jadi dia ngomong saya mau ke sana itu menunjuk arahnya itu ke jalur, kalau kita jalur ke Gede Pangrango kan ada tuh. Oke. Ya, jadi kan posisi gue kan tenda gue di atas nih bang. Untuk ke jalur itu kan jadi masih ada jalurnya itu agak turun naik gitu kan, baru ke jalur yang setapak gede itu kan. Yeah. Nah, oh ya udah, mau nunggu teman, dia bilang gitu. Oke. Nah, nggak lama itu kawan gue di tenda bilang, geng tidur, besok ngambil jenazah. Oh ya udah. Nah, gue rapin dong gelas gue. Yeah. Set, gue ngeliat lagi bang, loh, ini orang kok udah nggak ada. Oh, udah nggak ada hilang. bang. Tiba-tiba nggak ada, hilang gitu aja. Nggak ada. Logikanya kalau dia pendaki jalan dari arah tenda gue ke jalur itu masih ada proses loh bang. Iya betul. Ya kan. Sedangkan gue narik kopi gue sama bangku mau masuk ke dalam itu kan nggak selisih jauh dia ngomong mau pindah. Pas gue udah gini loh, kok nggak ada. Cuma gue nggak ada pikiran ini bang, apa ya, masih nggak punya pikiran oh ini mau ini apa, enggak bang, sama sekali. Gue datar, gue nggak ada pikiran apa-apa. Gue masuk, gue tidur, gue pakai sleeping bag. Tetapi pas gue dalam tidur masih pakai sleeping bag itu, gue mikir bang, ini orang cepet amat jalannya, ya kan? Kok tiba-tiba ngilang, kok tiba-tiba nggak ada. Terus gue pikir-pikir lagi, nah gue baru ngeh loh, ini orang kok jaketnya sama yang gue lihat yang di itu bang. Astagfirullahaladzim, gue merinding. Yang di Pancawala sama, bajunya biru, ada stripnya kuning. Itu gue baru ngehnya itu di tenda bang, pas mau tidur. Tapi gue mikir, loh, kok sama ya? Tapi gue masih nggak punya pikiran ini bang. Kebetulan kata gue, ini kececer nih temennya nih mungkin nih. Jadi pas gue ngeliat di Pancawala dia nunggu kali nih. Berhubung gue udah naik, dia belum naik, temennya belum naik, dia mau ke kandang badak kali. Kepikiran gue masih gitu. Ya kan? Udah skip, gue tidur bang. Udah tidur ada nyaman lah, enak tuh. Pagi kita bangun jam 6-an, kita packing, kita sarapan jam 7 kita berangkat bang. Nah, posisi si korban ini itu nggak jauh dari puncak bang. Itu cuma sekitar 10 menit dari titik korban ya. Ke puncak tuh 10 menit. Oke. Jadi itu di atasnya shelter Panoongan. Ada di sana tuh, ada shelter Panoongan di atasnya. Pas di jalur yang got itu loh. Iya. Nah, di jalur got itu. Kita naik lah di sana. Nah, selama gue naik ke Pangrango itu si Ben ya, temennya si korban itu kan sama gue tuh. Gue tanyain, gue tanya sama dia, ini gimana kronologinya yang lu lihat? Iya bang, dari bawah dari Cibodas ini dia udah merasa bilang sakit. Oh, dari lambung. awal. Jadi dia itu habis sakit bang. Oke. Jadi sebelum naik, sebulan yang sebelum naik itu dia habis sakit. Jadi kalau katanya itu kata temennya habis sakit lambung, kalau nggak salah sakit lambung habis aja operasi. Terus emang dia udah jadi temennya, dia naik, dia udah merasa sehat kali ya, udah merasa enak. Itu dia naik. Nah, selama dia naik, itu kata temennya itu dia paling hobi minum ada suatu minuman soda yang warna kuning deh, ya kan? Yang suplemen suplemen supaya ini yang warna kuning itulah. Yang jos itu ya. Iya, yang jos itu ya kan? Itu dia selalu minum itu. Oh. Dan dia memang kata temennya itu, mungkin dia sohibnya itu ya, sohibnya si almarhum itu ya. Mau di kantin kampus itu pasti minum enjos itu dengan kayak susu, kayak gitu-gitulah ya kan. Dia hobi minum itu memang. Nah, selama pendakian itu dia udah ngeluh sakit sebenarnya. Ngeluh sakit, tetapi berhubung itu yang di 15 itu yang naik tuh cuma yang biasa naik tuh 3 orang,
ya kan. Akhirnya dia mungkin memaksakan diri, dan mungkin kalau kata gue dia nggak enak mau ngomong, aduh gue nggak lanjut nih, gue udah sakit nih, nggak mungkin ya kan. Akhirnya soalnya nge-backupin temen yang lain nih. Jadi itu temennya selama gue naik, temennya cerita itu dia pun emang sakit bang sebelum naik ini. Dia sakit lambung, kemarin sempat masuk rumah sakit sebulan yang lalu. Terus udah sembuh, naiklah kita. Oh iya, selama ngobrol, nah udah ngobrol, sampailah kita ke titik korban tuh ya. Si temennya bilang ke dia, A, ya kan, si A lah, anggap aja si A ya. A, gue dateng, yuk pulang, dia bilang gitu. Ya kan, itu pagi itu cerah bang, cuma suasananya nggak ajib bang. Gimana ya, suasananya itu teduh ya, cerah teduh, cuma teduhnya ini agak gimana sih bang, kalau bahasa kita mah ongkep, tau nggak lo? Apa sih, udaranya gerah tapi gitu, udaranya gerah tapi sebenarnya sejuk gitu kan, ngelekep bang, ngelekep gitu ya, ongkep gitu kan, ngelekep gitu. Nah udah, terus si teman korban bilang tuh bang di situ. Gue kesana dong sama anak-anak. Itu terus sebelum itu, jadi korban itu dibungkus sama flashit, ditutupin flashit itu bang. Nah kita deketin dong sana. Pas kita deket sana tuh ada bunyi kayak keran kecil ketutup tuh, kayak gitu kan, bunyi gitu. Nah gua buka tuh flashitnya, set, ininya tuh berbusa bang, keluar, katanya busa terus keluar. Kemungkinan lambungnya pecah. Iya. Lambungnya pecah. Oh, suara itu masih dari suara mulutnya itu. Dari bunyi itu kayak gitu kan. Itu busa bang, busanya. Jadi si korban itu basah, itu busa. Dan baunya amis. Dikasih kopi sama teman. Nah, akhirnya gue buka bang tuh flashit. Kan gue pengen tahu ya sudah apa ya. Pas gue buka, astagfirullahaladzim bang, jaketnya itu yang dipakai yang gue ngeliat. Di situ loh, gimana ya? Jadi gue ngobrol ini sama orang itu. Iya. Gue sampai gue ngomong gini, Masya Allah. Berarti yang semalam ngobrol sama gue sakit, dia bilang gitu. Ini nih orangnya. Gue nggak, Masya Allah, gue Allah Akbar. Gimana ya? Di situ gue sempat shock bang. Soalnya gue diliatin pertama yang di apa namanya? Kukusan. Di air terjun itu dengan posisi baju seperti itu. Terus gue pas di kandang badak, gue ngeliat dengan posisi baju yang sama. Pas gue ngeliat tuh jenazah, jaketnya sama. Ada strip kuningnya. Masya Allah. Jadi yang dia omongin malam itu sebenarnya dia tuh berkeluh kesah, kalau saya bilang bang. Dia itu sakit, terus dingin. Jadi yang selama itu dia ngomong sakit dingin yang gue sempat celetukin, ya emang lah namanya naik gunung dingin lah bang, ya kan. Sakit mah iya begel-begel, saya bilang. Nggak taunya dia tuh ngasih kode sebenarnya. Dengan dia megang perut ya. Dia sebenarnya ngasih gambaran, gue sakit nih, ya kan. Gue lihat lagi, astagfirullahaladzim, ini bener. Yang gue lihat orangnya tirus-tirusnya sama. Yang gue lihat bang. Akhirnya temen naburin kopi kan bang.
naburin kopi, set, udah. Kita tutup lagi, kita ikat dong. Nah, terus kawan bilang, gimana? Kita angkat atau nunggu? Oke. Gue langsung ngambil keputusan bang, angkat. Nah terus gimana? Nanti gue yang tanggung jawab. Yang penting ada saksi semuanya. Angkat, kita turun di kandang badak. Kita tunggu di kandang badak aja. Berarti kan nunggu dari pihak kepolisian Iya, langsung. soalnya udah lama bang. Gue naik jam 3, gue naik jam 7. Ya, kan sampai sana itu sekitar jam 10, setengah 10-an. Sekitar setengah 10, jam 9, setengah 10-an deh itu. Turunnya kan 2 jam lagi bang, ke kandang badak. Betul. Jam 1,5 jam lah. Otomatis kalau gue nunggu, gue sampai jam berapa gue nunggu ini? Ya kan, biarpun dia botol kosong, tapi setidaknya kan kita bukannya memanusiakan manusia ya, tapi menghargai ini nih, ya kan? Si jenazah ini loh harus cepat-cepat, ya kan? Udah turunin, udah. Akhirnya temen motong kayu, dibikin, diikat. Itu bang, yang anehnya ya, pas sudah kita ikat, udah kita angkat nih bang. Itu beratnya Azubillah jalik, berat banget, berat. Orangnya itu kecil, berat tapi bang, berat. Memang selama gue evakuasi bawa jenazah itu memang berat bang ya. Ini tapi berat banget bang, berat banget. Nah, terus pas diangkat sama kawan kan gantian tuh, ya kan. Posisi gue tuh di belakang, jadi kaki si korban itu di arahmu turun, palanya di belakang kan. Nah, terus di dalam kawan, di belakang itu gue bilang gini sama si korban. Jadi gue menggumam lah ya, gue bilang gini, pulang yuk. Udah, lu udah waktunya pulang. Tolong kita juga ya. Lu jangan nyusahin. Gue bilang gitu, lu jangan nyusahin kita ya. Gue cuma 5 orang. Gue bilang gitu, tolong ya. Lu ini berat. Gak lama itu enteng langsung bang. Setelah itu dia gue omong itu dia langsung enteng bang. Kata kawan gue pas jalaninnya, udah nggak berat lagi bro. Udah turun. Nah selamat jalan turun. Ya gue jikir lah ya sama dari dulu bang ya. Sebisa gue lah ya. Selawatan sebisa gue lah, aku jikir sebisa gue. Sampai dan gitu sampailah di kandang badak nih. Sampai di kandang badak itu jam 11 bang. Itu jam 11-an. Itu kita masih nunggu petugas bang. Lama banget nunggu petugas. Petugas itu baru datang itu jam 12:30. Nah terus yang kita bingung ini ya bang ya, setelah kita mengevakuasi korban ini, tapi masih ada barang-barang mereka yang tercecer. Jadi si teman-teman korban ini turun tidak bawa tas. Jadi kerilnya 15 biji itu ada di atas semua bang. Oh, Keril 15 biji, tenda 4 biji, itu ada di atas. Aku mikir lagi, ini siapa yang mau bawa? Ya kan? Wah gila kali loh. Akhirnya sama kita menunggu itu petugas datang, akhirnya gue turunin tenda kan, sama anak-anak gue turunin, gue packingin, nggak mungkin kita bawa. Akhirnya gue taruh itu keril-keril sama tenda itu yang di pos yang di kandang badak itu yang dekat WC itu, gue jajarin semua, gue ikat ya kan, gue jajarin semua. Di situ masih ada pendaki juga, memang ada berapa tenda gitu. Gue ditip, bro, gue ditip ya, jangan diotak-atik ya. Nanti ada yang ngambil, tugas kesini. Oh iya bang, udah. Nah, turunlah kita bang. Selama turun itu hujan bang. Akhirnya turun tuh posisinya hujan, tapi nggak begitu apa namanya deras ya. Hujannya nggak begitu deras. Hujan. Terus dari kandang badak turun ke bawah itu kan jalannya agak lumayan, waduh, ekstrim lah ya kalau saya bilang ya. Soalnya harus ngeliatin air panas, ya kan. Harus ngelewatin si air terjun Pancawala itu juga. Nah
Yang dilalahnya kok pas air terjun Pancawala ini, teman saya itu yang kan gantian tuh, yang paling depan ini kepleset jatuh. Ya kan jatuh, tapi si korban itu nggak sampai si jenazah ini nggak sampai blok ke tanah ya, ketahan ya, blok. Nah, pas jatuhnya itu di kayu pohon yang dia tuh nongkrong, yang saya malam lihat itu. Yang sebelumnya itu. Iya. Oke. Di situ teman saya kepleset, di situ jatuh. Si jenazahnya itu nggak tapi sempat dipegang gini ya, tek gitu kan. Dan saya langsung keinget lagi, loh ini tempat yang gue ini nih, yang gue ngeliat anak ini nih. Jadi kemungkinan ya bang ya, kalau menurut gue, ini anak sudah sakit itu, merasa sakit banget itu di situ bang. Dia ngasih tanda di situ. Di situ. Oke. Dia duduk di pohon itu, di potahan pohon itu, ya kan? Saya ngeliat dia duduk gini aja. Tuh ngeliat yang waktu itu saya ngeliat itu. Gitu. Nah, pas jatuh posisi di situ juga. Kemungkinan kalau menurut logika menurut inian gua, dia tuh merasa ngedrop sakit banget naik itu pas sudah di situ. Tapi dipaksakan naik. Kemungkinan itu. Jalan lah, udah turun kita. Itu sampai bawah itu kita jam 4:30 sore. Soalnya itu lumayan hujan, licin, dan kita banyak istirahat ya. Banyak istirahat. Terus nyampe lah di bawah tuh, selama jadi sampai di bawah. Nah kan si jenazah itu kan langsung kita bawa ke, jadi langsung udah ada ambulan kan nunggu kan. Langsung ada ambulan. Kita turunin jenazah, udah turunin jenazah. Nah pas proses penurunan jenazah itu ya kan udah banyak tangan nih akhirnya nih ya kan. Wah udah banyak, ada media juga ya kan, udah banyak tangan, ada polisi juga, udah rame. Nggak tahu polisi itu nggak naik, nunggu di bawah. Oh iya, saya bilang waduh untung gue udah punya inisiatif untuk nurunin, kalau nggak gue nunggu dulu sampai kapan nih, saya bilang kan. Akhirnya ketemu itu, wah polisi pada bilang polisi ini semua, gue bilang. Udah pas udah sampai tangga-tangga yang welcome itu, yang welcome itu kan udah banyak tangan itu dari mediknya ya kan, udah banyak tangan deh. Nah kan gue cuma sampai situ doang nganter ya kan. Set pas buka si kayu yang gotongan itu kan, itu gue sempat ngomong gini, pulang ya, gue bilang gitu ya, pulang ya A gitu. Deh lu pulang ya. Gue sampai ngomong lu pulang, maaf kita cuma bisa bantu sampai sini doang, gue bilang gituin udah. Gue ngeliatin, gue naik kan, naik lagi. Nah udah selesai itu malamnya. Nah ini ada aneh juga nih. Malamnya tuh bang, saya tidur bukan di Montana nih. Saya tidur di resort nih, ya kan, di kantor polisi hutan itu, di resort itu saya tidur. Pas enak-enak saya tidur berdua sama teman saya di situ, itu kayak ada orang mondar-mandir bang. Jalan mondar-mandir di depan itu, jadi keliling gitu, tek. Terus ngetok kaca. Jadi itu sama teman saya, nggak ada siapa. Oke. Wah, nggak siapa bro. Udah. Tidur aja yuk. Tapi itu ada lagi bang, sampai 3 kali. Sampai 3 kali ngetok itu pintu resort itu ya, pintu kayu itu diketok tak gitu. Gue penasaran dong. Gue buka akhirnya. Lep. Wah nggak ada siapa emang bener. Ya kan kayak nggak ada siapa. Oh udah. Biarin aja, demin udah. Langsung temen gue nyeletuk. Mungkin si A kali minta mau ngucapin terima kasih kali bro. Oh ya alhamdulillah kalau kayak gitu ya, gue bilang ya. Alhamdulillah kalau kayak gitu ya. Jadi biarin aja, nggak apa-apa, doain aja deh, gue bilang gitu. Doain. Udah. Doain. Nah terus beberapa hari kemudian, ini ceritanya ini beberapa hari kemudian, singkat cerita beberapa hari kemudian, itu kan banyak pendaki ya masuk. Dan rata-rata ada pendaki itu pernah ngomong ke kita gitu ya. Dia bilang, bang, itu di bawah kok ada pendaki sendirian aja sih bang. Oh, mau turun mau enggak ya itu habis turunnya bang. Pendaki mana, orang nggak ada pendaki, baru lu doang ini yang gue iniin kan gitu kan. Masih posisinya di bawah di bawah yang welcome pagar itu ya kan, yang ada gundukan gitu kan. Nah di situ. Itu berapa kali lu bang? Hampir ada seminggu itu banyak pendaki bilang itu.
Gue penasaran dong sama kawan gue. Ah masa sih gue bertiga turun bang? Tapi nggak taunya bang, itu kayu yang bekas pegangan itu sama yang tim yang kedua yang naruh itu kayu bukannya dibuang tapi itu kayu ngejogrok di pintu welcome itu. Tuh kan sebenarnya kan nggak boleh seperti itu. Setelah kita bawa gini, setelah kita pakai ya minimal kita buang kemana gitu lah ya. Jangan ini kalau nggak difungsionalkan dengan baik dan benar apa kayak jadi apa gitu kan. Ini ngejogrok gitu aja. Langsung saya gue bilang gini, ya iyalah ini pasarannya ada di sini. Gue bilang gotongannya nih pindahin bro. Gue pindahin akhirnya kan kita pindahin ke golf. Ada di golf itu kan. Gue pindahin, gue tahu di golf itu. Istilahnya kerandanya dia itu ya. Itu keranda selama dia perjalanan dia itu main taruh aja di situ gitu loh. Pantesan kok ini banyak pendaki bilang tuh ada pendaki di dalam sendirian aja. Ya kan diajak naik nggak mau, ya kan. Diajak turun juga nggak mau di situ aja. Itu gue bilang, ya itu antara ini bang, gue bilang di luar logika ya, di luar nalar ya. Tapi itu terjadi loh bang. Dan rata-rata pendaki ngomong begitu. Jadi kan nggak hanya satu orang ya. Kalau satu orang bisa halu loh. Ya enggak. Ini pendaki yang itu. Bang tuh ada di bawah tuh. Lama-lama kita curiga nih, pendaki mana sih? Nah, kawan gue sempat punya pikiran gini bang. Wah, si A kali nongkrongin tuh, si A kali. Lu jangan ngomong gitu loh, sampai bilang gitu kan. Tapi saya kepikiran juga bisa jadi ya. Selama waktu pas hari pertama abis nurunin, ada yang lewat itu kan, ada yang ngebrok-gebrok gitu kan. Itu kali ya. Udah kita penasaran. Pas banget paginya itu kan kalau di tempat saya tuh pagi kita aktivitas belanja kan bang. Nah belanja gue turun tuh bertiga. Lah bener pisan itunya. Kerandanya pasarannya itu dijorokin di situ. Oh pantesan bro, ini ada di sini gue bilang. Harus pindahin. Kayak gitu. Nah alhamdulillahnya ya yang nggak ini tuh keluarga korban tuh. Keluarga korban ini sempat nggak percaya ya kan kondisi seperti itu ya. Kenapa malah sempat dia bilang ini penangannya gimana ya kan? Kan kita menjelaskan bu, ini sudah kita mendapat informasi ini sudah menjadi botol kosong. Jadi yang kita terima informasinya seperti ini ya kan? Ya alhamdulillah si A dan rombongannya ini pendakiannya mengikuti prosedural Taman Nasional yang baik, yang benar karena ada simaksi. Jadi bisa diurusin masalahnya masalah asuransi jiwanya. Coba kalau anak ibu ini ngebrong, nggak punya simaksi ilegal, bu itu lebih parah lagi bu. Saya bilang begitu. Akhirnya alhamdulillah orang tuanya ngerti dan dia berterima kasih banget gitu loh. Yang gua sesalkan itu ya bukan sesalkan ya, sempat ini tuh bang ya pas gua ngobrol itulah bang. Berarti yang selama ini gua ngobrol, gua ngeliat ya itu si korban. Itu yang masya Allah gua udah ngasih kode dia sebenarnya tuh dia sakit ini. Cuma ya gua nggak ngeh ya seperti ya kayak gitu dah. Itu sempat viral, itu heboh juga waktu itu kejadian itu. Soalnya pas itu tuh pendakian di Taman Nasional itu pas lagi ditutup Umang. Baru dibuka langsung rame. Langsung ada tumbal. Ada yang meninggal itu. Tahun berapa tadi bang? 2004. Iya. April 2004. Pas dibuka kejadiannya. Sudah ada itu. Itu pas nggak salah kejadiannya itu Taman Nasional sempat ditutup 1 tahun. Pas dibuka itu sudah kejadiannya. Itu pertengahan April deh kalau nggak salah. Pertengahan April kalau nggak salah itu dia naik. Seperti itu. Kalau abang searching di kampus itu yang saya bilang tadi, itu ada itu. Iya. Si korban. Berarti waktu itu pendakian. Nah, enggak. Ini dulu deh. Waktu itu Bang Indra ini kan habis mengevakuasi terus naik lagi ke atas gitu. Nah, itu sebelumnya evakuasi sama botol kosong juga. Oh enggak. Kalau yang evakuasi yang malamnya sebelum dia ya. Itu yang di Rawadenok itu ini orang Keseleo. Oh. Orang Keseleo.
Jadi ada pendaki naik itu dari mana? Maksudnya Sukabumi apa di Cirebon gitu loh. Dia kesleo, kita tolong tuh turun. Ya kan namanya orang kesleo kan harus ditandu, jadi nggak akan bisa jalan ya kan. Soalnya ada 2 nih kategori nih orang dievakuasi, alasannya kaki. Padahal mah sebenarnya mentalnya yang kena. Banyak bang. Iya. Tapi kita lihat, dia kesleo bener nih, turunin. Itu besoknya itu dia kejadian itu. Dapat kabar kayak gitu. Tapi kalau untuk perlengkapan, Bang Indra ngelihat nggak nih si A dan rekan-rekannya ini ke-15 orang ini memenuhi standar pendakian? Standar semua. Standar pendakian. Jadi mereka ini bukan orang yang baru ya di dunia pendakian mungkin ya. Mungkin udah sering lah ya gitu ya. Kalau menurut informasi yang 3 ini sering naik ke Gede. Oh iya 3. Iya, yang 3 ini sering naik ke Gede. Nah, sedangkan yang sisanya yang 12 ini belum pernah naik gunung tapi diajak sama mereka. Itu termasuk satu kampus, satu kelas kalau nggak salah. Termasuk si A ini udah sering juga. Iya. Dia seniornya di situ itu. Si A ini seniornya. Berarti memang ya asam lambung ya kayak Kemungkinan. Kalau bilang dari sohibnya itu dia lambungnya pernah bermasalah, dia sempat dirawat di rumah sakit. Terus 1 bulan dia merasa sehat, sembuh, naik. Nah ini yang ngeri itu memang minuman-minuman seperti itu loh bang. Oh iya benar. Itu yang pemicunya itu sebenarnya. Soalnya kalau dilihat dari saya nanya ke temennya itu, dia bilang wah dia hobinya minum si Enjos ini. Benar. Ya kan? Di mana-mana sampai botol tumblernya tuh Enjos isinya, buset. Masih ada ya Enjos ini sampai sekarang ya bang? Masih ada. Oh masih ada ya? Kalau saya lagi lagi opsi tuh bungkus Enjos banyak. Saya pakai itu Nutri Sereh. Nah mendingan itu kan, kalau nggak yang Marimba itu ya. Marimba itu Marimba Nutri Sereh mending itu kan itu bahaya itu soda kan itu. Esen soda. Walaupun udah lama nih bang, nah kita mungkin ajak teman-teman juga buat ngedoain si beliau ini betul. Si Abin Fulan lah gitu. Mari kita sama-sama baca, kirim doa lah buat beliau ini, semoga dilapangkan kuburnya. Amin ya Allah, amin. Oke, Bang Indra, ada tambahan lagi nggak mungkin Bang Indra, atau pesan dan kesan yang mau disampaikan ke teman-teman pendaki mungkin kali ya? Iya, paling pesan saya gini bang, kita boleh punya hobi berkegiatan di alam bebas, naik gunung, mau ekstrim mau yang olahraga yang ekstrim lah ya. Tapi ingat, olahraga itu adalah olahraga yang mengandung dan mengundang bahaya. Jadi mengandung bahaya itu dari diri kita sendiri dan mengundang bahaya dari sekitar. Itu yang harus kita wajib pahami. Jadi kalau kita paham dengan itu, minimal kita tahu, kita bisa memprepare diri kita, apa yang harus kita bawa, apa yang harus tidak kita bawa, dan apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan. Minimal itu. Istilahnya hormatilah ada istilah setempat. Oke. Seperti itu bang. Oke teman-teman, yang diceritakan oleh Bang Indra tadi ya, tolong diperhatikan. Dan tambahan sedikit mungkin dari saya ya. Jadi kita juga harus memperhatikan faktor pendukung kita betul. Dengan melengkapi betul. peralatan pendakian yang safety. Betul. Jangan asal naik pakai sendal, gas. Celana pendek, gas. Pakai jeans, gas. Ya, betul. Nggak gitu. Sekarang nggak zamannya lagi tidak seperti itu. Mungkin zaman dulu ya, zaman-zamannya Bang Indra geng ini bisa nih pakai jeans, pakai sendal gitu. Tapi buat kita di zaman milenial ini jangan coba-coba ya. Iya, betul. Apalagi banyak pendaki-pendaki milenial nih sekarang. Betul sekali. Yang mau coba-coba buang sampah di situ, nggak diturunin lagi. Itu jangan ya. Jangan ditiru, jangan dilakukan. Itu pesan saya dan Bang Indra sebagai volunteer dan ranger di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Oke, JPackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Indra. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel Jejak Backpacker. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Indra Begeng, terima kasih buat Sama-sama, Bang waktunya. Ale, terima Asik kasih. nih ceritanya karena mungkin sudah banyak ini ya Bang ya, sudah banyak ngangkut korban-korban kali. Ya, gitu deh. Iya, apalagi udah banyak di pendakian juga. Iya. Next cerita lagi ya Bang ya. Oke. Sampai jumpa. Ya. Oke. Ambil 2 ya.